Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana jadinya dunia jika semua orang tiba-tiba menghilang? Apa yang akan terjadi pada semua barang kita? Apa yang akan terjadi pada rumah kita, sekolah kita, lingkungan kita, kota kita? Siapa yang akan memberi makan anjing itu? Siapa yang akan memotong rumput? Meski merupakan tema umum dalam film, acara TV, dan buku, akhir umat manusia masih merupakan hal yang aneh untuk dipikirkan. Namun sebagai profesor desain perkotaan yaitu, seseorang yang membantu kota-kota merencanakan seperti apa komunitas mereka nantinya, terkadang tugas saya adalah memikirkan prospek seperti ini. Begitu banyak keheningan. Jika manusia menghilang begitu saja dari dunia, dan Anda bisa kembali ke bumi untuk melihat apa yang terjadi 1 tahun kemudian, hal pertama yang akan Anda sadari bukanlah mata Anda. Itu akan terjadi pada telingamu. Dunia akan menjadi sunyi. Dan Anda akan menyadari betapa banyak kebisingan yang dihasilkan orang. Gedung kami berisik. Mobil kami berisik. Langit kita berisik. Semua kebisingan itu akan berhenti. Anda akan memperhatikan cuacanya. Setelah setahun tanpa manusia, langit akan menjadi lebih biru dan udara menjadi lebih cerah. Angin dan hujan akan membersihkan permukaan bumi, semua kabut dan debu yang dihasilkan manusia akan hilang. Rumahku surgaku. Bayangkan tahun pertama, ketika rumah Anda tidak diganggu oleh siapapun. Masuklah ke dalam rumah Anda dan harap Anda tidak haus, karena tidak ada air di keran Anda. Sistem air memerlukan pemompaan yang konstan. Jika tidak ada orang di penyedia air umum yang mengelola mesin yang memompa air, maka tidak ada air. Namun air yang ada di dalam pipa ketika semua orang menghilang masih ada di sana ketika musim dingin pertama tiba. Jadi pada cuaca dingin pertama, udara dingin akan membekukan air di dalam pipa dan meledakkannya. Tidak akan ada listrik. Pembangkit listrik akan berhenti bekerja karena tidak ada yang memantau dan menjaga pasokan bahan bakar. Jadi rumah Anda akan gelap, tanpa lampu, TV, telepon atau komputer. Rumahmu akan berdebu. Sebenarnya, selalu ada debu di udara, namun kita tidak menyadarinya karena sistem pendingin udara dan pemanas kita mengeluarkan udara kemana-mana. Dan saat Anda bergerak melewati ruangan-ruangan di rumah Anda, debu juga ikut berpindah. Namun begitu semua itu berhenti, udara di dalam rumah Anda akan menjadi tenang dan debu akan bertebaran di mana-mana. Rerumputan di halaman Anda akan tumbuh dan tumbuh hingga menjadi sangat panjang dan terkulai hingga berhenti tumbuh. Gulma baru akan muncul, dan ada di mana-mana. Banyak tanaman yang belum pernah Anda lihat sebelumnya akan berakar di halaman Anda. Setiap kali sebatang pohon menjatuhkan benihnya, akan tumbuh sebatang pohon muda. Tidak ada seorang pun yang akan mencabut atau menebangnya. Anda akan melihat lebih banyak bug bermunculan. Ingat, orang cenderung melakukan apa saja untuk menghilangkan bug. Mereka menyemprot udara dan tanah dengan semprotan serangga. Mereka menghilangkan habitat serangga. Mereka memasang layar di jendela. Dan jika tidak berhasil, mereka akan memukulnya. Tanpa orang yang melakukan semua hal ini, bug akan muncul kembali. Mereka akan mempunyai kebebasan mengendalikan dunia lagi. Di jalan tempat Anda tinggal. Di lingkungan Anda, makhluk hidup akan berkeliaran, melihat dan bertanya-tanya. Pertama, anak-anak kecil, tikus, babi hutan, rakun, sigung, rubah, dan berang-berang. Yang terakhir mungkin mengejutkan Anda, tetapi Amerika Utara dulunya kaya akan berang-berang. Hewan yang lebih besar akan datang kemudian rusa, anjing hutan, dan sesekali beruang. Mungkin bukan di tahun pertama, tapi pada akhirnya. Tanpa lampu listrik, ritme alam akan kembali. Cahaya yang ada hanya berasal dari matahari, bulan, dan bintang. Makhluk malam akan merasa senang karena langit gelapnya kembali.
Kebakaran akan sering terjadi. Petir dapat menyambar pohon atau ladang dan membakar semak-semak, atau menyambar rumah dan bangunan. Tanpa ada orang yang memadamkannya, api akan terus menyala hingga padam. Di sekitar kota Anda. Hanya dalam waktu 1 tahun, hal-hal konkret jalan raya, jembatan dan bangunan akan terlihat hampir sama. Kembalilah, katakanlah, 1 dekade kemudian, dan retakan di dalamnya akan muncul, dengan tanaman-tanaman kecil bergerak melaluinya. Hal ini terjadi karena bumi terus bergerak. Dengan gerakan ini muncullah tekanan, dan dengan tekanan ini muncullah retakan. Pada akhirnya, jalanan akan retak parah hingga terlihat seperti pecahan kaca, dan bahkan pepohonan pun akan tumbuh di dalamnya. Jembatan dengan kaki logam perlahan-lahan akan berkarat. Balok dan baut yang menahan jembatan juga akan berkarat. Namun jembatan beton besar, dan jalan raya antar negara bagian, juga beton, akan bertahan selama berabad-abad. Bendungan dan tanggul yang dibangun manusia di sungai dan aliran air dunia akan terkikis. Pertanian akan kembali ke alam. Tumbuhan yang kita makan akan mulai menghilang. Tidak banyak lagi jagung, kentang, atau tomat. Hewan ternak akan menjadi mangsa empuk bagi beruang, anjing hutan, serigala, dan macan kumbang. Dan hewan peliharaan? Kucing-kucing tersebut akan menjadi liar, artinya, mereka akan menjadi liar, meskipun banyak yang akan dimangsa oleh hewan yang lebih besar. Kebanyakan anjing juga tidak akan bertahan hidup. Seperti Roma kuno. Dalam 1000 tahun, dunia yang Anda ingat masih samar-samar dapat dikenali. Beberapa hal akan tetap ada, itu tergantung pada bahan pembuatannya, iklim tempat mereka berada, dan keberuntungan. Sebuah gedung apartemen di sini, bioskop di sana, atau pusat perbelanjaan yang runtuh akan berdiri sebagai monumen peradaban yang hilang. Kekaisaran Romawi runtuh lebih dari 1500 tahun yang lalu, namun Anda masih dapat melihat beberapa sisa-sisanya bahkan hingga saat ini. Hilangnya manusia secara tiba-tiba dari dunia akan mengungkap sesuatu tentang cara kita memperlakukan bumi. Hal ini juga akan menunjukkan kepada kita bahwa dunia yang kita miliki saat ini tidak dapat bertahan tanpa kita dan bahwa kita tidak dapat bertahan jika kita tidak peduli terhadapnya. Agar tetap berfungsi, peradaban seperti hal lainnya memerlukan pemeliharaan terus-menerus.